di masa seperti sekarang yang paling menopang tentunya segmen galon ya. Jadi Oke. pertumbuhan galon kami itu lebih dari double digit ya. Karena galon Cleo juga itu BPA free ya. Jadi kita memiliki produk galon Cleo itu yang pertama di Indonesia galon BPA free, bisphenol A free. Jadi itu aman dan sehat untuk dikonsumsi seluruh masyarakat Indonesia. Mm-mm. Boleh dijabarkan sedikit Mbak Melisa dari galon dari Cleo sendiri berapa persen sebetulnya kontribusi galon, kemudian yang lain-lainnya itu seperti apa? Kalau galon itu kontribusinya sekitar 40%. Terus Oke. kalau selain itu berarti yang botol itu sekitar 40% dan cupnya sekitar 20% ya. Ini masih akan terus dijalankan seperti ini karena memang pandemi lebih banyak diam di rumah, atau ketika setelah pandemi mungkin akan merubah porsi kontribusinya gitu ya, mungkin lebih banyak akan di botol kemasan atau bagaimana? Setelah pandemi sama sebelum pandemi tentunya proporsi galon lebih naik ya, karena kami juga galon kami itu unik ya, jadi banyak kelebihan-kelebihannya. Galon kami juga satu-satunya yang memakai handle ya, jadi mudah dibawa juga. Jadi fokus kami di galon, tapi botol juga menjadi prioritas kami ya. Yang tadi saya seperti utarakan sebelumnya, yang botol Clio Smart yang kecil 220 ini menjadi produk andalan kami. Jadi selain galon, kami juga akan fokus di botol. Oke, nah kita bahas dari sisi operasional ya, pengeluarannya. Dari capex yang sudah disiapkan oleh Cleo di tahun ini, berapa persen sih yang sudah terpakai dan sisanya nih akan dikemanakan? Kami capex tahun ini kami memakai kurang lebih sekitar 100 miliar ya. Dan itu dipakai untuk pembelian lahan baru, ekspansi meningkatkan kapasitas mesin, untuk tanah, bangunan dan seperti itu ya. Karena air itu cepat ya. Jadi fast moving consumer good ya. Jadi stok kami di pabrik itu hanya untuk 3 hari. Jadi oleh karena itu kapasitas kami harus lebih besar daripada penjualan kami, sehingga pada waktu ada lonjakan seperti Natal, seperti Lebaran, kami siap untuk menyuplai kebutuhan customer kami. Sekarang kapasitasnya ada di berapa untuk Cleo, Mbak Melisa? Kapasitas kami itu sekitar 3,5 miliar ya. Oh, nah tadi kan dikatakan digunakan untuk membeli lahan baru misalnya ya, dalam rangka ya untuk membangun pabrik dan untuk meningkatkan lagi kapasitasnya. Ini boleh disebutkan yang mana saja mungkin yang terdekat? Yang untuk lahan barunya. Iya. Dalam waktu dekat ini kami akan bangun, akan beroperasi pabrik baru di Balikpapan. Oh, oke. Itu untuk kapasitasnya berapa, Mbak Melisa? Kapasitasnya sekitar 100 juta liter ya. Oh, oke. Kedepannya yang memang target besar dari Cleo ingin meningkatkan kapasitas sampai berapa sih? Jadi untuk tahun depan kami akan meningkatkan kapasitas kami menjadi sekitar 4,5 miliar liter satu tahunnya ya. Itu butuh membangun berapa pabrik lagi, Mbak Melisa, targetnya? Minimal tahun depan kami sudah merencanakan minimal akan membangun lebih dari 3 pabrik untuk tahun depan. Salah satunya di Balikpapan. Oh, oke, yang akan terdekat ya, yang tadi lebih cepat terrealisasi. Ini kan pasti butuh investasi yang besar. Kira-kira berapa kebutuhan investasinya dan menggandeng siapa aja nih Cleo dalam pembangunan pabrik ini? Jadi rencana tahun depan CAPEX kami sudah mempersiapkan kurang lebih di 210 miliar ya. Jadi itu untuk tanah, bangunan dan mesin-mesin ya. Jadi banyak yang sudah kami rencanakan, kami sudah menyusun strategi untuk bisnis plan untuk tahun depan. Oke, sampai akhir tahun ini apakah masih optimis bahwa kinerjanya masih sesuai dengan target atau bahkan melebihi target nih? Apalagi dengan tadi PPKM level 3 ditiadakan gitu ya, artinya konsumsi juga akan meningkat. Seperti apa, Mbak Melis? Jadi kami sangat optimis ya, seperti yang tadi saya sudah beritahu infokan ya. Kami sangat optimis seperti yang sudah saya beritahukan tadi. Untuk penjualan kami mengalami double digit growth ya. Dan juga kami sudah melampaui target karena untuk dari segi laba kami tumbuh minimal 35% itu sudah over dari target kami. Yang mana sebelumnya kami menargetkan pertumbuhan untuk laba itu kurang lebih di 30%, sedangkan saya ini kita udah ngikutin sampai per hari ini pertumbuhan laba kami minimal bisa di 35%.